Oke, baik, kita akan mulai. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak. Malam, Pak. Oke, baik, kita akan lanjut pertemuan keempat ya. Untuk malam ini kita hanya satu pertemuan ya, karena sudah jam segini. Jadi ya, kita usahakan selesaikan modul 4 ini. Ya, jadi untuk modul 4 ini tentang financing, ya, pembiayaan. Ya, kita akan lihat tujuan pembelajaran untuk modul 4 ini. Ya, Anda akan memahami jenis dan sumber pembiayaan, ya, prinsip dari struktur modal, ya, memahami biaya modal, kemudian memahami alternatif pembiayaan dan prinsip pengembalian kepada pemegang saham. Ya. Jadi financing itu sendiri, ya, finance itu uang yang akan kita gunakan untuk membeli sesuatu yang dibutuhkan dalam sebuah bisnis. Ya. Nah, artinya finance, artinya kita butuh uang, dan uang ini dari mana? Ya, berarti sumbernya dari mana? Yaitu suatu metode, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan uang tersebut. Ya, nah, biasanya setelah kita mendapatkan, kita harus membayar, pasti ya, harus membayar kembali, dan biayanya itu bisa mahal. Ya. Nah, jadi kapan sebuah bisnis memerlukan pembiayaan ini? Ya, ada 3 kondisi. Yang pertama, pada saat kita memulai bisnis. Yang kedua, pada saat kita akan membeli peralatan. Yang ketiga, pada saat kita akan melakukan ekspansi untuk bisnis kita. Ya, jadi ada 3 kondisi. Nah, dalam keadaan yang biasa itu kita akan menentukan, ya, apakah kita akan menggunakan dana atau modal sendiri, ya, ataupun kita akan mencari pembiayaan, misalkan nih, ya, mengajukan pinjaman dari bank. Ya, misalkan kondisinya begitu. Nah, ini sering ditanyakan juga pada saat kompre. Ya, sumber pembiayaan itu bisa dari 2 sisi, ya, bisa dari internal, bisa dari eksternal. Ya. Nah, dari internal kita bisa dapat dananya dari profit, ya, ataupun dari laba ditahan, ya, bisa dari depresiasi. Ya, depresiasi itu sebenarnya tidak mengurangi kas, ya, malahan menambah kas. Oke, kemudian penjualan aset itu juga bisa. Ya, tetapi secara umum sumber internal itu berasal dari laba ditahan. Oke, retain profit. Nah, kalau sumber luar, ya, itu bisa dari pinjaman bank. Ya, kita golongkan 2 jenis dulu, utang, liabilities, atau saham, equity misalkan. Ya, antara liabilities atau equity. Oke, kita akan lihat satu persatu. Kalau dari jangka waktunya terbagi menjadi 2. Oke. Yang kurang dari setahun dan yang lebih dari setahun. Ya. Kemudian kalau untuk yang short term itu dikatakan lebih liquid, ya. Jadi lebih gampang dicairkan. Untuk yang long term sebaliknya. Kemudian untuk yang short term biasanya untuk kebutuhan operasional saja. Ya. Kalau yang long term, yang jangka panjang itu biasanya untuk suatu project ataupun sebuah aset. Ya. Nah, untuk short term financing itu bisa berupa bank loan. Ya, bank loan ini sebenarnya termasuk long term juga ya. Dia tidak hanya short term, commercial papers, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang long term itu bisa berupa saham, ya, obligasi, capital notes, ya, leasing, ya, project financing. Itu yang semuanya lebih dari 1 tahun. Ya. Dalam hal ini kita bisa menggolongkan bank loan ini, pinjaman bank, sebagai long term juga. Ya.
Nah, kita akan bahas satu persatu internal source of financing tadi, ya. Profit sudah jelas itu laba, ya. Penghasilan suatu perusahaan setelah dikurangi dengan biaya. Nah, untuk depresiasi harusnya semuanya udah tahu. Kalau kita menggunakan peralatan, ya, ataupun fixed asset itu biasanya ada depresiasinya. Ya, misalkan Anda membeli mobil, ya, mobil itu kan nilainya menyusut, ataupun semakin lama, ya, lifetime-nya itu semakin berkurang, atau kinerjanya itu pasti menurun. Ya. Nah, itu kita catat sebagai depresiasi. Kemudian yang ketiga itu sale of asset, ya. Itu kegiatan pada saat kita menjual aset perusahaan kita untuk mendapatkan dana. Ya, nah, ini biasanya dilakukan ketika perusahaan tidak dapat mendapatkan pembiayaan dari bank. Ya. Nah, jadi mau nggak mau mereka mesti jual aset. Ya, sama seperti individu, ya. Ya, bisa aja pada saat kita pengajuan utang itu tidak bisa. Ya, kita tidak bisa mendapatkan pembiayaannya. Ya, bisa saja karena kredit kita sudah banyak, ya, ataupun dari sisi kapasitas gaji kita tidak memenuhi. Ya, itu juga bisa terjadi di individu. Ya, pada saat kita mengajukan pinjaman. Ya, ini biasanya sering terjadi di KPR, ya. Jadi kredit kepemilikan rumah itu biasanya lebih ketat daripada kredit kepemilikan mobil. Ya, mobil itu lebih gampang cair, ya. Saya nggak tahu. Di sini mungkin sudah ada yang pernah coba KPM atau KPR. Ya, itu kalau dari sisi individu. Oke, kemudian, ya, untuk yang jangka panjang yang pertama itu ada saham. Ya, selalu diingat. Jadi pada saat kompre itu sering ditanyakan jenis-jenis saham, ya, dan mahasiswa itu sering jawab common stock sama preferred stock. Nah, itu kalian harus tahu perbedaannya, ya. Ya, oke, sebelumnya kita lihat dulu share capital. Nah, saham dikatakan pendanaan yang paling penting untuk PT, ya, limited company itu PT. Kemudian dikonsiderasi sebagai permanent capital, ya, karena kita tidak perlu bayar, ya. Kita tidak perlu bayar kepada pemegang saham, ya, walaupun dapat profit, ya, karena dividen bisa aja kita nggak usah bayar. Itu tergantung kebijakan dividen kita. Oke. Nah, jenis-jenis saham itu yang kita ketahui itu ada dua, ya, common stock atau ordinary shares. Nah, itu saham yang resikonya paling tinggi dan tidak memiliki kepastian dalam dividen. Ya, jadi dikatakan dividen tergantung pada seberapa besar profit yang dihasilkan oleh perusahaan. Ya, tetapi pemegang common stock ini mereka punya hak suara. Oke, jadi sudah ada dua perbedaannya dicatat. Untuk common stock, dividennya tidak pasti. Kemudian ada hak suara, itu common stock. Untuk preferred stock, pemegang saham itu pasti akan menerima a fixed rate of return. Mereka itu pasti akan menerima dividen setiap periode. Ya, tetapi, ya, mereka tidak memiliki hak suara untuk preferred stock. Ya, dicatat, ya, ini sering muncul di kompre. Oke, yang terakhir itu DeFred itu mungkin enggak, ya, kalau di kompre, ya. Ini saham yang dipegang oleh founders, ya, pendiri. Oke, kemudian ada loan capital. Ya, loan capital itu uang yang kita pinjam, ya, atau dipinjamkan oleh bank dalam jangka waktu panjang, ya, atau yang dipinjamkan oleh yang kita pinjam, ya, untuk sebuah bisnis. Ya, ada 4 jenis: debenture, mortgage, loan specialist fund, ya, kemudian ada
government assistance. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, kalau debenture itu jenis obligasi ya atau utang yang tidak dijamin dengan agunan. Ya. Jadi pemegang debenture itu kreditur sebuah perusahaan, bukan pemilik. Ya, mereka akan dibayarkan dengan sejumlah tingkat pengembalian. Ya, yang pastinya mereka tidak memiliki hak suara karena ini utang. Ya. Yaitu debenture. Mortgage, jelas ya, mortgage itu seperti KPR. Ya. Jadi jaminannya itu berupa tanah ataupun bisa berupa properti, ya, atau sering kita sebut sebagai KPR. Ada juga loan specialist funds, ya ini jadi ada spesialis yang menyediakan dana untuk usaha kecil, ya, terutama untuk proyek investasi high technology, ya, untuk perusahaan startup, ya, mereka sering disebut juga sebagai business angels. Ya, kemudian ada government assistance. Nah, ini pinjaman yang di-provide ya oleh pemerintah ya untuk mendukung UMKM ya yang tujuannya itu untuk mengurangi tingkat pengangguran. Nah, di USA mereka itu ada yang namanya Small Business Administration. Ya. Mungkin saya tambahkan satu ya. Jadi sekarang pinjaman itu kita juga sudah bisa melalui fintech. Ya. Itu juga salah satunya. Dan itu yang sebenarnya resikonya itu paling tinggi. Ya, tapi gampang cair. Oke, kemudian kalau kita bicara short term, ya, sumber pembiayaan secara jangka pendek itu dana yang harus kita bayarkan ya kurang dari 1 tahun. Ya. Contohnya ya ada bank overdraft, bank loan, leasing, credit card, trade credit. Ya. Bisa dilihat di sini bank overdraft. Ya, ini sejumlah uang yang bisa kita tarik dari bank. Oke. Nah, ini biasanya walaupun dana kita sudah tidak mencukupi, itu masih bisa kita tarik. Ya. Oke, kemudian bank loan itu pinjaman bank. Ya, kalau pinjaman bank semuanya harusnya udah tahu. Oke, kemudian leasing, ya leasing pernah kita pelajari. Jadi memperbolehkan bisnis untuk membeli mesin atau peralatan tanpa harus membayar sejumlah uang yang besar secara langsung. Ya, jadi leasing company atau bank seperti kita membayar ya. Nah, pada saat akhir periode itu kita akan menentukan mau kita beli apa enggak, itu ya leasingnya. Credit card, ya harusnya di sini semuanya sudah di atas umur 21, ya kartu kredit ya. Kartu kredit ini sebenarnya sangat berguna kalau kita manfaatkan dengan baik. Ya. Tapi mungkin awalnya mungkin limitnya itu ya agak susah ya. Ya berkat kartu kredit, ya saya pernah sharing kayaknya. Berkat kartu kredit saya bisa dapat AirPods gratis. Ya karena saking mahalnya itu saya nggak pengen beli. Ya 2 jutaan cuma buat sebuah headset dan uh, kalau kita pakai kartu kredit itu kan ada poinnya. Ya, jadi poin yang saya kumpulkan itu saya tukarkan dengan apa itu di Singapura itu namanya Krishop. Ya, itu seperti kita berbelanja dengan airlines ya, Singapore Airlines. Ya, jadi sebenarnya kartu kredit bisa kalian manfaatkan dengan baik. Mungkin ya ke pom bensin, ya pom bensin dekat UIB itu bisa pakai kartu kredit. Ya, nah ini kan memang kebutuhan ya, kayak bayar listrik, bayar internet, itu semuanya pakai kartu kredit. Jadi otomatis bisa dapatin poinnya. Oke, kemudian juga ada oke kartu kredit ini juga jangka pendek ya. Oke, ada trade credit. Ya ini
seperti kita beli barang kemudian diberikan kredit. Ya. Biasanya dalam jangka waktu 30 sampai 90 hari. Ya. Dan kadang itu bisa interest free ya, tanpa bunga. Oke, sekarang kita akan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kita dalam memilih pembiayaan. Ya. Yang pastinya pertama, cost of the fund. Ya, jadi biaya dari dana tersebut. Ya. Seperti saya bilang, misalkan nih ada kondisi kita akan pilih pinjaman dari bank BPR dan pinjaman dari bank umum. Ya, kita akan pilih yang mana? Kalau disuruh pilih, BPR atau bank umum? Ton, sudah buka mic, tapi nggak ada suara. Kurang tahu Pak, sorry Pak. Hah? Nah, kalau kalian mau simple ya, kalian mau kredit rumah nih, ya, kalian akan ajukan pinjaman ke bank umum atau BPR? Bank umum saya. Bank umum, ya karena suku bunga bank umum itu pastinya lebih rendah daripada BPR, ya. Jadi kalau mau KPR, KPM itu utamakan dulu bank umum, jangan langsung ke BPR. Ya BPR itu lebih gampang cair tapi bunganya lebih tinggi, ya. Itu perbedaan bank umum sama BPR. Nah, jadi dalam mempertimbangkan cost of the fund, kita pasti pilih yang paling murah. Ya. Nah, kemudian kita akan lihat tujuan dari dana ini untuk apa sebenarnya. Ya. Kemudian juga tergantung ukuran perusahaan. Jadi kalau perusahaan besar itu biasanya sumbernya lebih banyak. Dan mereka mampu mendapatkan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Ya, mengapa? Karena risiko mereka lebih rendah bagi bank. Ya, sama seperti kalian. Yang gajinya 5 juta sama yang gajinya 20 juta, itu pasti beda. Ya, yang gajinya 20 juta itu mampu mendapatkan kredit yang lebih besar. Ya, berbeda dengan yang gajinya 5 juta. Yaitu dari capacity ya. Kemudian juga situasi finansial dari perusahaan tersebut. Ya. Jadi biasanya itu, sorry, suara saya jelas nggak ya? Karena muncul poor network quality. Jelas, Pak. Oke, saya lanjut. Ya, jadi oke, sebentar. Jadi situasi finansial dari suatu perusahaan itu bisa terlihat dari laporan keuangan biasanya. Ya, dan bank biasanya mereka mewajibkan harus adanya jaminan. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, ini di sini ada gearing condition atau rasio. Ya, jadi gearing ini hubungan antara pinjaman dan saham dalam suatu bisnis. Ya, jadi kalau perusahaan yang di high gear, ya, yang high gear itu mereka itu akan memiliki utang yang lebih banyak daripada ekuitas. Ya, jadi liabilities-nya itu lebih besar daripada ekuitas. Ya, biasanya resikonya lebih tinggi. Nah, sebaliknya kalau yang low gear itu utangnya yang lebih sedikit. Ya. Nah, pengaruhnya apa pada perusahaan? High gearing ini artinya ya no loss of ownership. Ya, resiko likuiditasnya lebih tinggi karena tingkat suku bunga akan ya bisa saja berubah. Ya.
Kemudian utang juga harus dibayarkan. Ya, low gearing itu resikonya lebih rendah. Ya. Oke, nah ini kita bisa lihat advantage ya dan disadvantage dari internal dan external fund. Ya, kalau kita pakai company profit, ya kelebihannya ya convenient, ya praktis ya. Kemudian biayanya rendah karena uang kita sendiri, jadi nggak ada biayanya. Oke, tetapi kelemahannya, kekurangannya, mungkin kadang-kadang arus kas internal kita itu tidak memenuhi ya untuk mengcover investasi. Oke, kalau yang eksternal ada debt, utang, ada ekuitas. Ya, jadi kalau kelebihannya ya kita bisa mendapatkan sumber dana yang lebih banyak dari investor potensial. Ya, kekurangannya ya lebih mahal karena memang ada biayanya. Kalau kita pinjam dari luar, baik kita ajukan pinjaman dari bank maupun ya terbit saham. Oke, kemudian kita ulangi lagi ya, dua jenis sumber pembiayaan, debt capital, dana yang didapatkan dari pinjaman. Ya, kalau equity capital, dana yang disediakan oleh pemilik usaha ya ketika mereka reinvest. Misalkan laba yang diterima, kemudian dia reinvest dalam bentuk laba ditahan. Ya, ataupun eh, penerbitan saham, yaitu equity capital. Jadi equity capital ini bisa dari dua sisi ya, internal maupun eksternal. Nah, kalau untuk debt itu hanya satu sisi, yaitu eksternal. Oke, ya ini silakan dibaca. Izin saya ambil minum. Ini coba dibaca dulu. Coba kita lanjut. Oke, kita masuk ke capital structure, struktur modal. Ini kadang-kadang ditanyakan juga di dalam kompre. Ya, jadi kalian harus menjelaskan apa itu struktur modal. Struktur modal itu gabungan ya, gabungan antara utang dan ekuitas yang dalam pembiayaan perusahaan, yaitu capital structure. Jadi misalkan nih berapa persen utang, berapa persen ekuitas. Nah, itu capital structure.
Dan capital structure ini terdiri dari debt sama equity. Ya, dan gabungan debt sama equity ini berbeda-beda ya, tergantung jenis industri maupun jenis perusahaan. Ya. Jadi kalau misalkan perusahaan perbankan itu biasanya debt-nya lebih tinggi. Ya, bisa 80 sampai 90%. Ya. Oke, kemudian nah ini untuk menghitung free cash flow ya sama WACC ya. Sorry, nilai perusahaan sama WACC. Ya. WACC itu weighted average cost of capital, yang di dalamnya itu ada cost of debt dan cost of equity. Ya. Nanti bisa dilihat saja untuk WACC ini. WACC ini yang sering kita dengar ya kemarin ya, cost of capital. Jadi cost of capital itu dihitung dari WACC. Jadi setelah kita menggabungkan pembiayaan kita, ya, jadi masing-masing berapa persen, terus kita dapat rata-ratanya. Ya, dan di sini ada tujuan perusahaan, salah satunya itu untuk meminimalkan WACC atau cost of capital. Ya, jadi bagaimana caranya untuk meminimalkan WACC? Oke, jadi menurunkan resiko, meningkatkan cash flow, ya, memaksimalkan sebentar ya. Sorry, kita lanjut. Ya. Kemudian untuk pertumbuhan bisnis dan mengurangi pajak. Oke, nah ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama itu resiko bisnis, yang kedua pajak, kemudian kemampuan untuk mendapatkan dana, kemudian ada di keputusan manajerial, ya, konservatifkah atau agresif. Oke, di sini kita menghitung yang namanya long term debt ratio. Ya, jadi long term debt ratio, ambil aja long term debt-nya, kemudian dibagi dengan total asetnya ataupun total total long term debt ditambah dengan equity. Jadi bisa tahu rasio ini berapa. Semakin tinggi long term debt ratio, maka menunjukkan kita semakin banyak menggunakan pembiayaan melalui long term debt. Ya. Oke, di sini ada teori-teori struktur modal. Ya, mulai dari MM teori, ada trade-off, signaling, packing order. Ya, kita lihat satu persatu. Mulai dari MM dulu. Ya. Jadi teori MM ini ya dikatakan capital structure ini tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Ya, bisa dilihat dari perhitungan ini. Perusahaan yang menggunakan utang dan yang tidak menggunakan utang. Ya, nah itu total cash flow-nya sama ya untuk teori MM ini. Ya. Jadi teori MM ini mengasumsikan tidak ada biaya transaksi, tidak ada pembatasan atau biaya untuk short sellers, ya. Individu dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perusahaan. Ya. Oke, jadi intinya dari teori MM ini, capital structure itu tidak mempengaruhi nilai perusahaan. Ya, makanya sampai sekarang ini skripsi itu masih banyak muncul judul pengaruh struktur modal terhadap nilai perusahaan. Apakah pakai debt lebih banyak lebih bagus atau pakai ekuitas lebih banyak lebih bagus? Ya, sampai sekarang itu masih menjadi pertanyaan. Oke. Kemudian kita bicara yang kedua ya, trade-off teori. Ya.
Jadi trade-off teori ini mengatakan target debt ratio dari perusahaan untuk setiap perusahaan itu berbeda-beda. Ya, perusahaan dengan yang aman, yang ada tangible asset, ya itu bisa ya menggunakan utang yang lebih banyak. Ya, tetapi kalau perusahaan yang kurang unprofitable, profitnya dikit, resikonya tinggi, nggak punya aset wujud, itu lebih baik fokus kepada equity. Ya, misalkan nih saya bilang kalau perusahaan penerbangan, ya itu pastinya mereka bisa menggunakan utang yang lebih banyak. Ya, mengapa? Karena ya kalau pada saat mampu bayar masih ada pesawatnya bisa dijual gitu. Tapi kalau perusahaan seperti Facebook itu kalau utangnya banyak itu kan bahaya. Mereka aset berwujudnya itu kan nggak banyak ya. Oke, kemudian hmm, jadi trade-off theory ini berhasil menjelaskan eh, banyak industri yang memiliki perbedaan dalam struktur modal. Ya. Nah, high tech growth company. Nah, itu yang asetnya risikonya tinggi dan sebagian besar itu tidak berwujud. Ya, makanya mereka menggunakan utang yang lebih sedikit. Oke, berbeda dengan perusahaan penerbangan. Ya, asetnya itu berwujud dan lebih aman. Oke, ada juga eh, ada yang teori trade-off ini tidak dapat menjelaskan. Ya, mereka tidak dapat menjelaskan ya kenapa perusahaan yang sukses ini mereka utangnya dikit. Ya, oke, signaling teori. Ya, signaling teori ini menarik ya. Ya, menariknya itu begini. Kalau perusahaan mereka menerbitkan saham, tidak, ya sekarang perusahaan lagi consider nih yang mau cari pendanaan dari utang kah atau mau dari ekuitas. Ya. Nah, kalau pendanaan dari utang itu kan berarti pinjaman bank atau obligasi. Ya, tapi kalau ekuitas berarti dari saham. Nah, pada saat perusahaan kalau mereka terbit saham, nah itu memberikan signal bahwa harga sahamnya itu lagi mahal. Ya, makanya mereka terbit saham. Ya, sebaliknya kalau mereka ajukan pinjaman dari bank, nah berarti harga saham mereka itu mungkin lagi kurang kompetitif. Ya, jadi mereka memilih untuk mengajukan pinjaman utang. Ya, karena mereka merasa ya harga sahamnya perusahaannya lagi rendah, kalau dia terbit saat itu ya rugi gitu. Ya, nah itu signaling teori. Jadi makanya dibilang investor understand this so view new stock sellers as a negative signal. Ya. Jadi kalau mereka terbit saham itu negatif signal, berarti harga sahamnya itu lagi mahal. Ya, dan sebaliknya. Oke, picking all the theory. Teori yang mengatakan bahwa pendanaan itu harus mulai dari internal. Ya, mulai dulu dari return earning. Ya, setelah itu baru lanjut dengan pendanaan yang resikonya paling rendah, yaitu utang. Ya, baru lanjut ke saham. Ya, itu packing all the theory. Oke, sekarang kita juga melihat ada agency problems yang sering kita bahas juga. Ya, agency problem terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara ya, principal dan agents. Principalnya itu pemegang saham, agentsnya itu manajer. Ya, karena manajer bisa saja menggunakan dana perusahaan untuk eh, sesuatu yang tidak dapat eh, memaksimalkan nilai perusahaan. Oke, sebentar ya. Oke, kemudian
Hmm, oke, untuk financial leverage ya. Jadi debt financing ini bisa saja dimanfaatkan oleh manajer tadi ya, jika perusahaan memiliki banyak free cash flow ya. Oke, ada juga agency problem yang kedua, under investment, di mana utang itu sebenarnya meningkatkan resiko financial distress ya. Nah, kemudian manajer itu akan menghindari project yang resikonya tinggi ya, walaupun memiliki tingkat NPV yang besar. Jadi yang manajer harapkan itu sebenarnya kan free cash flow-nya tinggi ya, arus kasnya besar. Jadi mereka itu bisa memanfaatkan arus kas tersebut ya. Tapi kalau misalkan banyak utang itu kan sebuah beban bagi manajer tersebut, karena ada kewajiban yang mesti mereka penuhi setiap periode ya. Oke, kemudian dikatakan perusahaan harusnya lebih banyak menggunakan ekuitas ya daripada debt ya, ya untuk ini ya, reserve borrowing power. Jadi eh, kalau kita pinjamnya semakin dikit berarti ya borrowing power kita semakin besar. Oke, sebentar ya. Oke, baik, kita lanjut. Sorry. Oke, ini ada penelitian sebelumnya tentang teori capital structure ya. Jadi seperti penelitian penelitian sebelumnya ya, penelitian terdahulu yang dilakukan pada tahun 1995 ya, Rajan dan Jingales ya, penelitiannya tentang debt versus equity ya untuk perusahaan besar. Jadi ada 4 faktor ya, atau 4 variabel yang dia teliti ya: ukuran perusahaan ya, aset berwujud, tingkat profitabilitas, dan juga market to book ratio. Ya, jadi penjelasannya ini berupa hipotesis ya. Dikatakan perusahaan yang lebih besar, perusahaan besar itu biasanya memiliki debt ratio yang lebih tinggi. Ya, jadi artinya size ya pengaruhnya ke capital structure itu positif. Ya, kalau capital structure-nya diukur pakai debt ratio. Oke, tangible asset ya, perusahaan yang memiliki fixed asset yang lebih banyak itu debt ratio-nya juga lebih tinggi. Ya, profitabilitas, perusahaan yang profitnya semakin tinggi itu debt ratio-nya semakin rendah. Ya, bisa saja semakin tinggi ya. Oke, kemudian perusahaan dengan market book ratio yang tinggi memiliki debt ratio yang lebih rendah. Ya, nah, kita langsung lihat kesimpulannya. Ya, jadi dikatakan tidak ada teori yang dapat menunjukkan semua ini ya. Ya. Jadi pada pilihan utang dan ekuitas. Ya. Tapi sayangnya tidak dibilang ya pengaruhnya gimana. Tapi mungkin yang ditunjukkan itu sudah hasilnya, bukan hipotesis ya. Jadi eh, ada 2 positif dan 2 negatif. Oke, ini cara untuk menghitung eh, WACC ya. Oke, tapi sebelumnya kita lihat dulu optimal capital structure
Ya, kalau capital structure yang tepat itu dapat memaksimalkan kekayaan pemegang saham, memaksimalkan nilai perusahaan, memaksimalkan harga saham perusahaan, dan juga meminimalkan cost of capital perusahaan. Ya, tetapi di sini dikatakan tidak memaksimalkan earning per share. Ya. Jadi profitnya itu tidak semakin besar, tapi nilai perusahaannya itu semakin besar. Ya, profitnya tidak semakin tinggi, tapi eh, harga sahamnya naik gitu ya. Jadi pastinya lebih penting harga sahamnya. Oke, ini debt financing kembali lagi ke pendanaan melalui utang. Ya, jadi ketika perusahaan meminjam uang, ya mereka berjanji akan membayar eh, suku bunga, ya dan juga pokoknya. Dan untuk pemegang saham itu mereka memiliki hak untuk utang tersebut. Ya. Oke, nah ada beberapa konsiderasi pada saat kita akan mengajukan pinjaman. Ya, ini asumsikan bisa juga untuk individual ya. Jadi apakah perusahaan itu akan meminjam secara jangka pendek atau jangka panjang? Kemudian suku bunganya itu fix atau floating? Ya, kita akan minjam dalam mata uang dolar atau mata uang lain? Ya, apa saja perjanjiannya? Dan apakah kita itu akan mengisu obligasi? Ya, sama seperti pengalaman kalian kalau kalian akan mengajukan pinjamannya. Kalian pasti akan nanya ke bank nih, ya, rate-nya itu floating rate atau fixed rate. Ya. Kalau biasanya untuk mobil itu fixed rate ya. Ya, misalkan ya 5% flat per tahun. Ya, selama 3 tahun. Ya, tapi kalau untuk rumah biasanya mungkin ada yang 2-3 tahun awal itu fixed rate. Ya, kemudian masuk tahun ketiga itu floating rate. Ya. Ya saya nggak tahu ya sekarang kondisinya gimana, tapi pas zaman dulu saya kredit ya seperti itu. Ya, mungkin sekarang masih ya, saya nggak tahu. Ya tapi untuk mobil biasanya fix. Oke. Equity financing berarti melalui penerbitan saham ya. Oke, ada beberapa yang akan dikonsiderasi. Jumlah lembar saham yang sudah kita miliki, harga saham, ya par value itu harga saham pada saat pertama kali diterbit. Ya. Kemudian market value itu harga saham sekarang ini. Ya, paid in capital itu jika ada kelebihan antara harga saham di pasar dengan nilai parnya. Oke, kemudian dividen payout ratio. Oke, ini kita bicara preferred stock. Seperti utang, preferred stock itu menawarkan pembayaran tetap kepada investor. Ya. Jadi dividennya itu pasti dan sifatnya kumulatif. Artinya kalau periode ini tidak dibayarkan, maka periode berikutnya itu akan dibayarkan secara kumulatif. Ya, itu preferred stock. Ya, kekurangannya jangan lupa preferred stock, pemegang saham preferred stock itu tidak memiliki hak suara. Ya. Oke, pengembalian saham. Oke, kita lihat eh, pengembalian yang pertama normal atau expected return itu dari saham merupakan bagian return yang akan didapatkan oleh pemegang saham dan return ini tergantung apa informasi pada pemegang saham. Kita coba baca PPT-nya panjang ya. Kita masih ambil intinya. Coba dibaca dulu ya. Kalian juga baca ya. Oke. Nah, jadi dua bagian ini ya akan menjelaskan total return. Total return itu didapatkan dari expected return ditambah unexpected return. Oke, kemudian kita masuk cost of capital. Cost of capital ini berarti ada cost of debt sama cost of equity. Ya.
Itu dihitung dari biaya untuk setiap pembiayaan. Dan masing-masing kita pakainya berapa persen. Oke, nanti saya coba gambarkan ya, kira-kira. Oke, nanti rumusnya bisa dibaca saja ya. Ini masih seperti dulu, tapi tidak menutup kemungkinan dia akan muncul ya di ujian gitu untuk menghitung cost of preferred stock karena simpel ya. Ambil aja dividen dibagi eh, harga. Ya. Kemudian yang paling umum CAPM itu karena simpel jadi mungkin akan muncul juga RF tambah beta kali RM kurang RF. Ya semoga masih ingat RF itu risk free, B itu beta, RM itu market return, RF itu risk free. Ya itu required return ya ataupun cost of equity. Oke, mungkin saya akan gambarkan ya sisanya hitungan semua. Saya akan open paint. Saya jelaskan sekilas tentang WACC dan eh, mungkin ya. Bentar. Oke, untuk WACC ya ini cost of capital ya. Jadi tergantung misalkan nih capital structure kita ya. Capital structure itu terdiri dari debt sama equity. Oke. Ini asumsikan misalkan kita pakai debt-nya itu 60%, equity-nya kita pakai 40%. Misalkan ya. Kemudian cost of debt-nya kalau kita eh, pengajuan melalui utang misalkan biayanya itu 10%, kemudian cost of equity itu biasanya lebih mahal, kita asumsikan misalkan 12%. Ya, secara simpel aja ini ya, WACC, kalau misalnya komponen ini hanya 2, ya berarti 60%, sorry, kita pakai 0,6 aja ya biar nggak bingung, kali 10%, tambah 0,4 kali 12%. Ya, maka kita akan mendapatkan 6% tambah 4,8%. Ya, maka WACC-nya 10,8%. Ya, kalau kita menggunakan kombinasi debt-nya 60%, equity-nya 40%. Ya. Satu lagi tentang yang tadi cost of equity ya. Cost of equity itu persentasenya menggunakan CAPM. Ya. Jadi RJ ya, required return. Ya, RF tambah beta kali RM kurang RF. Ini harusnya simple ya. Misalkan nih risk free-nya kalau 5%, betanya 1,2, pakai return asumsi 12%. Kita tinggal kali. Ini mungkin akan muncul ya di ujian, jadi coba diingat-ingat ini untuk rumusnya. 5%, oke, tambah ini 7 kali 1,2 itu dapat 8,4%. Ya, jadi 13,4%.
Ya, ini bisa menjadi cost of equity ya. Oke, untuk dua pertemuan terakhir mungkin kita besok aja ya. Besok sekitar jam 6.30. Ya, harusnya saya bisa. Dan slide untuk dua chapter terakhir itu nggak banyak. Itu sekitar 30-an. Jadi harusnya nggak lama, walaupun dua kali pertemuan. Ya, oke, mungkin ada pertanyaan, silakan. Harusnya semuanya akan lulus ya. Dan sudah bisa daftar skripsi. Kalau KP-nya sudah done. Segera dibikinlah KP-nya supaya bisa cepat. Ya, tapi mesti submit proposal dulu ke website daftar KP. Ya, kemudian ada dua tahap, submit progress report sama final report. Progress report itu bisa yang draft ya sifatnya ya. Nanti final report yang memang itu sudah di eh, approve oleh dosen. Ya, jadi semuanya sudah melalui sistem. Ya, kalau sudah submit, ya dosen kasih nilainya juga melalui website itu. Ya. Pada saat mau daftar sidang skripsi, eh, ya itu perlu perlu ada nilai KP ya. Jadi nilai KP itu sudah mesti ada. Oke, saya ulangi ya. Jadi untuk financing ini, oke. Jadi untuk financing ini yang kalian pelajari intinya pembiayaan itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Ya, jadi internal itu bisa menggunakan laba ditahan di dalam perusahaan. Untuk yang eksternal itu pinjaman, ya bisa melalui pinjaman kalau debt, ya bisa menerbitkan saham itu kalau dari eh, equity. Ya, kemudian kalau kita bicara biayanya, pastinya cost of debt itu lebih kecil daripada cost of equity. Ya, kemudian kalau bicara utang itu ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang. Oke, kemudian kalau untuk saham sendiri, tadi perbedaannya yang kita bahas, ya ada saham biasa, saham stok yang memiliki mungkin
Sorry, kita lanjut. Mungkin udah ya untuk malam ini. Jadi untuk besok malam kita tetap ketemu di jam 6.30 ya untuk 2 pertemuan terakhir. Kemudian untuk ujian nanti akan diinfokan oleh Prodi ya lebih lanjutnya. Karena kalau dari saya nggak dapat informasi tentang ujiannya. Kapan dan bagaimana sistemnya. Oke? Oke, sekian dari saya. Saya akhiri pertemuan kita malam ini. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam.